Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hana Firsta Seroja Mujapasa, dosen tadris bahasa Inggris dari Universitas Batanghari. Di kesempatan ini, saya akan menampilkan dan menjelaskan bahan ajar saya dengan mata kuliah Introduction to English for Islamic Education Management. Pada sesi ini kita akan belajar bagaimana bahasa Inggris dapat digunakan dalam konteks manajemen pendidikan Islam. This course is designed to help future educational leaders to improve their English skills for communication, management, and institutional promotion. Jadi, kita tidak hanya akan belajar soal grammar yang pada umumnya sudah kita pelajari di semester lalu, tetapi kita juga akan sering mempelajari vocabulary atau kata-kata, kosakata yang sering digunakan dalam dunia pendidikan Islam. Selain itu, kita juga akan sering-sering berlatih membuat kalimat sederhana, lalu kalimat-kalimat yang sering digunakan untuk menjelaskan sekolah, madrasah, serta lembaga pendidikan Islam kepada audiens lokal maupun nasional dan internasional. Jadi nanti di akhir pembelajaran ini, para mahasiswa dan siapapun yang menonton video ini diharapkan dapat menggunakan ekspresi-ekspresi berbahasa Inggris yang dasar untuk mendeskripsikan institusi pendidikan Islam dengan jelas dan dengan percaya diri. Sebelum kita bicara lebih dalam, yuk kita bahas dulu apa sih Islamic Educational Management itu. Islamic Educational Management is the combination of educational leaderships and Islamic values. Nah, artinya pengelolaan lembaga pendidikan tidak hanya berfokus terhadap pencapaian akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter dan nilai-nilai Islam. Beberapa tujuan utama manajemen pendidikan Islam adalah merancang kurikulum, mendukung tenaga pendidik, memastikan kesejahteraan siswa, menjaga akreditasi, dan membangun kepercayaan masyarakat. Nah, terus kenapa sih bahasa Inggris penting dipelajari oleh calon-calon pemimpin ataupun mahasiswa manajemen pendidikan Islam yang sedang menonton video ini? Why is English important? Jawabannya, karena bahasa Inggris membuka akses terhadap berbagai penelitian internasional, memperluas jaringan kerjasama global, dan membantu institusi untuk memperkenalkan dirinya kepada dunia internasional. Karena seperti yang kita tahu, bahasa Inggris itu adalah bahasa yang digunakan mendunia. Therefore, English becomes an important tool for educational leaders in the modern era. Nah, sekarang kita masuk ke kosakata penting yang sering digunakan dalam pendidikan Islam. The first word is ummah, which refers to the global Muslim community. Mungkin teman-teman sering mendengar kata-kata ini dalam bahasa Indonesia yang artinya umat. Nah, umat ini dalam bahasa Inggris itu ummah. It's one of the most used word in the Islamic educational context. Jadi kita perlu mengetahui apa sih maksud dari kata ini. Misalkan penggunaannya, the madrasah serves the local ummah by offering free evening lessons. Artinya, madrasah tersebut membantu masyarakat muslim sekitar dengan menawarkan kelas malam gratis. Kata berikutnya adalah madrasah, yaitu sekolah Islam yang mengintegrasikan pendidikan agama dan umum. Nah, lalu kemudian ada hadis dan tafsir. Hadith refers to the sayings and actions of the Prophet Muhammad, while tafsir means the interpretation of the Quran. Tentunya dua kata ini dan kata yang sebelumnya tadi sudah
sering teman-teman dengarkan dalam bahasa Indonesia, terutamanya mungkin di buku-buku bacaan teman-teman atau saat belajar di mata kuliah lain. Nah, bahkan di mata kuliah ini pun, meski kita belajar berbahasa Inggris, kita akan tetap menemui kata-kata ini. Sebagai calon pengelola pendidikan Islam, memahami istilah-istilah ini sangat penting, apalagi dalam bahasa Inggris, karena akan membantu teman-teman berkomunikasi dengan lebih efektif dalam konteks akademik maupun internasional nanti. Selain istilah keislaman, kita juga perlu memahami kosakata manajemen pendidikan. Nah, kata pertama adalah curriculum, which means the plan of the study. Nah, mungkin teman-teman sudah sangat sering dan sangat mengenal kata ini dalam bahasa Indonesia, yaitu kurikulum. Nah, dalam bahasa Inggrisnya kita menyebutnya dengan curriculum. Lalu ada kata selanjutnya, it's pedagogy. Mungkin teman-teman lagi-lagi sangat mengenal kata ini dalam bahasa Indonesia, yaitu pedagogik. Nah, dalam bahasa Inggris kita menyebutnya pedagogy, yaitu metode atau pendekatan dalam mengajar. Ada juga kata lainnya yang sangat sering digunakan, yaitu administration atau administrasi, yang berkaitan dengan operasional sehari-hari lembaga pendidikan. So it's related to the daily operational in an institution. And then there is another word, accreditation, yang berarti pengakuan resmi atau the official acknowledgement terhadap sebuah institusi tentang kualitasnya. Jadi ketika kita bicara soal accreditation atau akreditas, we are talking about quality of that institution. Lalu ada lagi nih teman-teman, satu kata lagi yang sangat umum digunakan dalam konteks education atau konteks pendidikan dalam bahasa Inggris, yaitu enrollment. Yang biasanya kata ini adalah artinya pendaftaran siswa, faculty untuk tenaga pengajar, dan students welfare yang berkaitan dengan kesejahteraan serta dukungan bagi siswa. Nah, kata-kata ini sangat-sangat sering digunakan dalam laporan tentang pendidikan, rapat, maupun juga profil institusi. Jadi seperti educational reports, meeting, and institutional profiles. You will meet these words a lot. That is why we need you to study and know deeper about these words. Sekarang kita mulai membangun kalimat sederhana. In English, the basic sentence structure is subject, verb, object. Jadi kalau dalam bahasa Inggris, kalau misalkan di dalam bahasa Indonesia kita mengenal istilah SPOK, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Dalam bahasa Inggris, struktur yang paling umum itu adalah subjek, verb, objek. Subjeknya, subjeknya, kata kerjanya, lalu objeknya. Nah, struktur ini sangat penting kita ketahui karena menjadi dasar komunikasi yang jelas dan efektif. Mungkin teman-teman juga sudah belajar ini di semester 1 lalu. Contohnya, the school teaches Islamic studies. Seperti yang bisa teman-teman lihat, di sini the school is the subject. Jadi subjeknya atau subjeknya adalah school, the school. Teaches is the verb atau kata kerja. Dan Islamic studies is the object atau adalah objeknya. Ada contoh lainnya lagi, students learn the Quran. Students adalah subjek, learn is the verb, Quran is the object. And then teachers guide the children. Seperti yang teman-teman tadi sudah lihat, di sini teachers adalah subjeknya, guide is the verb, and the children is the object. Nah, dengan menggunakan kalimat-kalimat sederhana seperti ini, kita dapat menyampaikan informasi secara jelas tanpa membuat audiens bingung.
Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan, dalam mata kuliah ini kita akan sedikit demi sedikit mencoba mempelajari bagaimana cara mendeskripsikan atau menggambarkan institusi atau lembaga dalam bahasa Inggris. Dalam konteks ini kita akan mencoba mendeskripsikan lembaga pendidikan Islam. Ada banyak sekali pola-pola kalimat yang secara umum digunakan oleh lembaga kependidikan dalam mempromosikan institusinya. Nah, kalau dalam bahasa Inggris itu biasanya ada satu kalimat yang sangat berguna dan sangat umum. The useful sentence starter is our institution offers. Nah, itu artinya institusi kami menawarkan. Institution itu institusi dan offers artinya menawarkan. Jadi misalnya, our institutions offers Quranic studies and modern sciences. Nah, jadi bisa dilihat di sini kita menjelaskan apa yang lembaga kita tawarkan lewat institusi kita. Gitu. Kalimat ini secara singkatnya itu menjelaskan program yang tersedia yang ditawarkan oleh lembaga tersebut. Kita juga bisa menjelaskan manfaat bagi siswa yang masuk ke dalam lembaga atau institusi kita. Misalkan, students benefit from experience, faculty, and community programs. Jadi di sini kata kuncinya adalah benefit from. Students benefit from, siswa dapat diuntungkan, gitu. Kita bisa menggunakan kata-kata seperti itu. Nah, kalau kita ingin menjual atau mempromosikan institusi atau lembaga kita, tentu kita tidak bisa meninggalkan kualitas tenaga pendidik yang ada di dalamnya. Jadi untuk ini kita bisa menggunakan kalimat seperti ini. The institution is qualified and committed to ethical teaching. Jadi kita mengatakan bahwa lembaga kita sangat berkomitmen untuk berpegang terhadap kode etik dalam mengajar. Nah, yang barusan saya sebutkan itu adalah sebuah patterns, teman-teman. Patterns artinya ini adalah kata-kata atau kalimat-kalimat yang sering muncul dan sangat berguna untuk digunakan dalam memperkenalkan institusi atau lembaga kita. Nah, ini juga kalimat-kalimat yang akan teman-teman pelajari lebih dalam nanti, karena kita akan mencoba mendeskripsikan sebuah lembaga. Kalau kita bicara bahasa Inggris, tentu kita tidak akan lepas dari grammar. Nah, kita dalam mendeskripsikan sebuah institusi, grammar yang paling sering digunakan itu adalah simple present tense. Biasanya simple present tense itu digunakan untuk fakta, rutin, habits atau kebiasaan, dan the general truths atau fakta-fakta yang umum gitu. Rumus dasarnya itu kalau subjeknya bisa digunakan I, you, we, and they. Nah, ini kita bisa gunakan bersandingan dengan bentuk dasar kata kerja. Sedangkan he, she, and it ditambahkan s atau is pada kata kerja. Misalkan kalau kita pakai pronouns I, kata kerjanya berarti kata dasar. I teach Arabic. Nah, selanjutnya kalau subjeknya itu she, berarti kata kerjanya kita tambahkan s atau is. Misalkan, she teaches theology. Lalu mungkin bisa juga seperti ini. The school opens at 8 o'clock. Karena sekolah dianggap subjek atau it di sini, maka kata kerjanya menjadi opens. Kita tambahkan s di sana. This tense is essential for describing schools,
programs, and educational activities. Nah, saatnya kita praktik. In this activity, you will describe a hypothetical Islamic educational institution using simple present sentences. Langkah pertama adalah menentukan nama dan misi institusi. Jadi, ketika kita ingin memperkenalkan institusi atau lembaga kita, tentu kita harus menentukan namanya dulu dan visi misi dari institusi kita. Misalkan, institusinya bernama Al-Huda Academy atau Akademi Al-Huda. Al-Huda Academy serves children with integrated religious and secular studies. Itu tadi adalah contoh dari nama dan misi general dari institusi tersebut. Langkah kedua, kita jelaskan program dan tenaga pengajarnya. The Academy offers Quran, Arabic, and science classes. Or, the faculty is experienced and professional. Terakhir, kita jelaskan tujuan institusi dan manfaat bagi siswa. Misalkan, it aims to develop knowledge and good character. Sepertinya sudah terlihat ya di sana jelas sekali apa tujuan dan manfaat tujuan institusi dan manfaatnya bagi siswa yang akan masuk ke sana. Nah, teman-teman bisa mencoba activity ini di rumah, bisa mencoba menentukan nama institusi yang ingin kalian pilih, apa visi misinya, lalu apa programnya dan bagaimana tenaga pengajarnya, dan juga apa tujuan institusi tersebut dan manfaatnya bagi siswa. Dengan melakukan activity ini, teman-teman diharapkan dapat terbantu nih untuk terus mengkombinasikan kosakata, struktur kalimat, dan juga grammar menjadi sebuah deskripsi yang bermakna. Sebagai penutup, mari kita review materi hari ini. Today, we learn key Islamic management vocabulary, simple sentence structures, and the use of the simple present tense. Kemampuan ini sangat penting untuk mendeskripsikan lembaga pendidikan Islam dalam bahasa Inggris secara profesional. Untuk meningkatkan kemampuan, lakukan latihan sederhana setiap hari dengan tadi contoh-contoh yang sudah saya sebutkan. Teman-teman bisa mencoba untuk menulis satu kalimat tentang institusi yang kalian pilih, lalu merevisinya, dan coba-coba untuk mengkomunikasikannya dengan kosakata dan grammar yang sudah tadi kita pelajari. Jangan ragu untuk menggunakan kamus online, grammar guides yang banyak sekali bertebaran di internet, atau berdiskusi dengan teman untuk memperkaya kemampuan bahasa Inggris teman-teman sekalian. Now, thank you for your attention. I hope this lesson helps you to become a more confident educational leader in an international context. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.